Hari ini hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. 2 minggu sebelumnya tidak sempat untuk menyampaikan seperti biasanya karena ada kesibukan sebagaimana yang sudah disampaikan pada 3 minggu yang lalu bahwa akan ada perjalanan Dhamma ke dua negara tetangga. Lalu setelah itu kembali ke Thailand juga langsung disibukkan dengan persiapan acara Upasampada yang juga dilangsungkan Rabu kemarin. Makanya 2 minggu tidak dapat memberikan penyampaian sebagaimana biasanya. Namun terlepas dari tidak ada yang disampaikan juga, kiranya ada beberapa yang dapat dilihat. Di Sangkameta Arama juga terdapat kedatangan salah satu Kruba Acan yang notabene cukup ternama di Thailand. Beliau datang singgah beberapa hari di Wihara Sangkameta Arama, merupakan satu berkah di mana Kruba Acan bersedia untuk berkunjung. Pada hari ini mungkin suasana agak sedikit berbeda karena kondisi fisik juga sepertinya agak kurang normal, tidak seperti biasanya. Tidak tahu, agak aneh-aneh sedikit, agak terasa kurang nyaman di badan. Namun kalau tidak ada yang disampaikan juga tidak dapat memberikan sesuatu untuk dijadikan bekal perenungan setiap minggunya, dimana kadang kalau ada yang didengar itu memberikan manfaat tersendiri. Jadi ada satu hal yang mana dari penabisan biku, di sini ingin menyampaikan mengenai ini karena terdapat kisah nyata di mana Luang Por pernah menceritakan ada yang sempat ditabiskan di wihara beliau sebagai seorang biku. Awalnya orang tua dari biku baru ini itu tidak pernah datang ke wihara, tapi karena anaknya menjadi biku, ini menjadi khawatir juga. Anaknya akan tinggal bagaimana di wihara, akan makan bagaimana. Jadi orang tuanya itu datang ke wihara setiap hari, datang untuk membawakan makanan kepada biku baru ini, biku yang adalah anaknya. Sampai pada suatu ketika, hingga hari di mana jatuh waktunya bagi biku baru ini untuk meninggalkan kebikuannya, karena biasanya yang ditabiskan di Thailand itu tidak selalu ditabiskan untuk jangka waktu permanen. Ada sekitar 3 bulan, 1 bulan, tergantung waktu yang dimiliki untuk menjalani kehidupan kebikuannya. Kini sudah sampai pada waktunya meninggalkan latihan. Namun setelah itu pun orang tuanya masih tetap datang ke wihara untuk berdana makanan. Ini menjadi kebiasaan. Jadi walaupun anaknya sudah tidak lagi menjadi biku, namun kebiasaan memberikan dana makanan ke wihara itu sudah menjadi rutinitas yang tidak dapat ditinggalkan. Makanya inilah yang Luang Por katakan merupakan satu kebaikan di mana memiliki anak itu menjadi seorang biku itu jadi memperkenalkan orang tua itu dengan wihara. Masih lebih baik, beliau bilang,
anak memperkenalkan orang tua itu dengan wihara. Jadi karena anak ditabiskan, menarik orang tua yang sebelumnya belum pernah ke wihara untuk datang ke wihara. Masih lebih baik daripada anak yang memperkenalkan orang tua dengan penjara, dengan kantor polisi. Jadi bagaimana bisa anak menarik orang tua itu untuk mengenal penjara, mengenal kantor polisi? Ini dikarenakan sebelumnya orang tua belum pernah sama sekali itu menginjakkan kaki di kantor polisi ataupun di penjara. Namun karena memiliki anak yang tidak baik, melakukan tindak kriminal yang melanggar hukum, hingga dijatuhkan kurungan penjara, akhirnya kini namanya orang tua bagaimanapun merasa khawatir dengan anaknya. Akhirnya mau tidak mau juga datang ke kantor polisi, lihat tahanan, lihat sel. Yang sebelumnya orang tua belum pernah sama sekali datang ke penjara. Ini karena punya anak yang dikurung dalam penjara, jadi tahu. Ini makanya Luang Por pernah katakan, masih lebih baik itu anak ditabiskan sebagai biku, mengajak orang tua, memperkenalkan orang tua, menarik orang tua untuk dapat mengenal wihara. Masih jauh lebih baik daripada anak yang memperkenalkan orang tua, menarik orang tua itu ke penjara, ke kantor polisi, yang sebelumnya belum pernah sama sekali mengetahui seperti apa penjara itu, seperti apa suasana di sel tahanan itu. Akhirnya karena anaknya masuk di sana juga jadi mengetahuinya, jadi mengenalnya. Itu. Nah, di sini akan lebih baik, dimana apabila ada kesempatan memiliki anak, memiliki putra, kadang kalau ada program, kiranya apabila ingin anak itu mengikuti program sebagai samanera ataupun sebagai biku, pabaja, baik sementara ataupun beberapa waktu hingga permanen sekalipun, itu akan lebih baik bila diberikan izin. Setidaknya akan ada kebaikannya dari sana, akan ada manfaat-manfaat di baliknya. Itu mungkin tidak dapat untuk langsung dirasakan secara signifikan, tapi kelak akan tahu sendiri bagaimana rasanya mengenal lebih dekat dengan Buddha Sasana itu, dengan ajaran kebenaran, dengan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, yang mana penuh dengan jalan untuk mencapai kebahagiaan, yang mana dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan juga indah pada akhirnya. Jadi di saat pertama kali mengenalnya juga dapat merasakan betapa besar kebahagiaan di dalam dhamma itu. Kemudian di saat mempraktekannya juga merasakan kebahagiaan di dalamnya. Dan setelah menjalankannya juga memperoleh hasilnya, juga merasakan kebahagiaan dari menjalani dhamma itu. Inilah yang mana dhamma ajaran Sang Buddha itu tidak ada unsur untuk mengarahkan pada penderitaan, pada kemerosotan, yang mana hanya akan mengarahkan pada kemajuan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Yang kiranya mungkin hari ini hanya ini dapat disampaikan. Hari juga sudah semakin gelap. Semoga hari ini merupakan hari yang bahagia, hari yang baik bagi kita semua, dan semoga semakin maju dan berkembang lagi di dalam dhamma.